Halo teman-teman semua dan Bu Setia. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan menjelaskan tentang chapter 5 yaitu Writing Business Message yang terdiri dari Petros Ezra Cornelio, Nursela Putrintan, Erika Ngrini, Zalfa Kornisa, dan Zepanya Valentin. Pertama-tama saya akan menjelaskan Adapting Your Audience, Being Sensitive to Audience Needs. Membutuhkan lebih dari sekedar ide bagus nih teman-teman untuk mengubah cara berpikir orang. Mengungkapkan ide dengan jelas dan secara persuasif dimulai dengan beradaptasi dengan audiens. Nah teman-teman, disadari atau enggak, penonton tuh menerima sebagian besar pesan yang kita sampaikan kepada audiens ini secara egois. Jadi pertanyaannya adalah, apa sih untungnya bagi kita? Maksudnya apakah untungnya bagi saya? Nah, jika pembaca merasa pembaca tidak mengerti apa yang pendengar atau pembaca butuhkan, mereka tidak akan mendengarkan pembicara. Nah, untuk meningkatkan being sensitive to audience itu kita bisa mengadopsi beberapa cara. Ya, maksudnya beberapa sikap. Yang pertama yaitu using the you attitude. Menggunakan the you attitude berarti berbicara dan menulis dalam hal keinginan audiens, minat, harapan, dan preferensi. Pada tingkat yang paling sederhana, Anda dapat mengadopsi the you attitude dengan mengganti istilah seperti I, me, mine, we, us, and ours with you and yours. Namun, the you attitude lebih dari sekedar menggunakan kata ganti tertentu. Ini adalah masalah menunjukkan minat yang tulus pada pembaca dan kepedulian terhadap mereka. Yang kedua, kita dapat mengadopsi maintaining standard of etiquette. Etiket yang baik ini tidak hanya ya menunjukkan rasa hormat nih teman-teman kepada audiens, tetapi kita juga membantu menumbuhkan lingkungan komunikasi yang lebih sukses dengan meminimalkan reaksi emosional negatif. Nah, tentu aja nih di beberapa situasi kita perlu nih mengadaptasikan membaca situasi. Jika kita berbicara dengan orang yang kita kenal atau dekat, kita bisa menggunakan pembicaraan yang kurang formal. Jika kita berbicara dengan orang-orang yang di luar organisasi kita atau tidak dekat atau membutuhkan kesopanan yang lebih, kita bisa menambahkan etika di dalamnya. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa mengadopsi sikap emphasizing the positive. Nah, ada perbedaan besar nih antara menyampaikan berita negatif, nah tapi akan menjadi negatif. Nah, ketika ada pesan kalian tuh negatif, maka audiens akan menempatkan ketegangan yang tidak perlu pada hubungan bisnis. Nah, jangan pernah coba ya teman-teman menyembunyikan berita negatif, tapi selalu waspada terhadap hal-hal positif. Nah, jika kalian mencoba membujuk audiens untuk membeli produk, membayar tagihan, atau melakukan layanan, atau tekanan apa yang ada di dalamnya untuk mereka, cobalah teman-teman untuk menyampaikan manfaat dari melakukan hal tersebut. Maka kalau misalnya mereka audiens cenderung merespon audiens mengenali manfaat dari melakukan hal tersebut, maka audiens akan cenderung merespon secara positif. Nah, secara umum cobalah kalian menyatakan pesan tanpa menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti atau menyinggung audiens. Carilah kesempatan yang tepat untuk menggunakan eufemisme, kata atau frase yang mengekspresikan pemikiran dalam istilah yang lebih ringan, yang menyampaikan makna tanpa membawa konotasi negatif atau tidak menyenangkan. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa mengadaptasi using bias-free language. Nah, menghindari kata-kata dan frasa yang secara tidak adil dan bahkan tidak etis itu penting banget teman-teman, karena komunikasi ini bukan tentang persepsi aja. Hanya bersikap adil dan objektif itu tidak cukup untuk membangun hubungan yang baik dengan audiens. Nah, bias bisa datang dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu ada gender bias. Hindari bahasa seksis dengan menggunakan label yang sama untuk semua orang. Yang kedua ada racial and ethnic bias. Hindari mengidentifikasi orang berdasarkan ras atau asal etnis, kecuali label seperti itu relevan dengan masalah yang ada. Yang ketiga itu ada age bias. Sebutkan usia seseorang hanya ketika itu relevan saja. Yang terakhir ada disability bias. Sebutkan usia seseorang hanya ketika itu relevan. Selain itu, berhati-hatilah dengan konteks di mana Anda menggunakan kata-kata yang mengacu pada usia. Kata-kata seperti itu membawa
berbagai konotasi positif dan negatif. Selanjutnya adalah building strong relationship, yaitu membangun kredibilitas dengan karakteristik, kejujuran, selanjutnya endorsement, objektivitas, kinerja, kesadaran akan kebutuhan konsumen, dan juga ketulusan. Konsumen perlu tahu bahwa kita percaya pada diri sendiri dan pesan yang kita tulis. Jika kita kurang percaya pada diri sendiri, kita cenderung mengkomunikasikan sikap tidak pasti yang merusak kredibilitas. Sebaliknya, jika kita yakin bahwa pesan kita masuk akal, kita akan menyatakan kasus dengan otoritas. Instead of this, kami berharap rekomendasi ini bermanfaat. Kami percaya bahwa Anda ingin memperpanjang kontrak layanan Anda. Write this. Kami senang membuat rekomendasi ini. Dengan memperpanjang kontrak layanan, Anda dapat terus menikmati performa terbaik dari kami. Kredibilitas bisa memakan waktu lama untuk dibangun dan bisa hilang dalam sekejap. Kesalahan atau kekecewaan sesekali biasanya dimaafkan, tetapi penyimpangan besar dalam kejujuran atau integritas dapat menghancurkan reputasi kita. Selanjutnya ada memproyeksikan citra perusahaan. Saat kita berkomunikasi dengan siapapun di luar organisasi kita, ini lebih dari sekedar percakapan antara dua individu. Kita mewakili perusahaan kita dan karenanya memainkan peran penting dalam membantu perusahaan membangun dan memelihara hubungan positif dengan semua pemangku kepentingannya. Sebagian besar perusahaan sukses bekerja keras untuk menumbuhkan citra publik tertentu, dan upaya komunikasi eksternal kita perlu memproyeksikan citra itu. Sebagai bagian dari tanggung jawab ini, kepentingan dan gaya komunikasi yang disukai perusahaan kita harus didahulukan dari pandangan dan gaya komunikasi pribadi kita sendiri. Selanjutnya ada controlling your style and tone, creating a conversational tone. Pahami perbedaan antara berkirim pesan dan menulis, hindari bahasa basi dan sombong, hindari berkhotbah dan membual, hati-hati dengan keintiman, dan hati-hati dengan humor. Selanjutnya ialah using plain language. Aspek penting dari menciptakan nada percakapan ialah menggunakan bahasa yang sederhana. Dengan menyajikan informasi dengan gaya yang lebih sederhana, tentu akan memungkinkan audiens mudah memahami, membaca, serta bertindak pada saat pertama kali mereka membacanya. Selain itu, bahasa sederhana dapat membuat perusahaan lebih produktif dan lebih menguntungkan, karena orang-orang menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mencari tahu pesan yang membingungkan atau tidak ditulis untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya ialah composing your message, choosing powerful words. Yang pertama ialah understanding denotation and connotation. Makna denotatif sendiri ialah literal. Makna konotatif mencakup semua asosiasi serta perasaan yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Bisa kita ambil contoh dari denotatif yaitu meja. Meja adalah sepotong furniture dengan permukaan kerja datar dan berbagai laci untuk penyimpanan. Sedangkan arti konotatif meja mungkin termasuk pada pekerjaan atau belajar. Tetapi kata meja sebenarnya konotasi yang cukup netral, tidak kuat atau emosional. Namun, beberapa kata memiliki konotasi yang jauh lebih kuat daripada yang lain dan harus digunakan dengan hati-hati, misalnya konotasi kata gagal. Konotasi kata gagal ini salah satu contoh yang negatif dan dapat memiliki dampak emosional yang dramatis bila kita salah menggunakannya. Yang kedua ialah balancing abstract and concrete words. Kata arti abstrak sendiri yaitu mengekspresikan konsep, kualitas, dan karakteristik. Abstraksi biasanya luas, mencakup kategori ide, dan sering dikaitkan dengan maksud intelektual, akademis, atau filosofis. Kehormatan, kemajuan, tradisi, cinta, dan keindahan adalah arti abstraksi. Sebaliknya, kata konkret adalah singkatan dari beberapa hal yang dapat disentuh, dilihat, dan divisualisasikan. Sebagian besar istilah konkret diartikan sebagai contoh pada material yang nyata, seperti kursi, meja, kuda, mawar, tendangan, merah, hijau, dan dua adalah kata-kata konkret. Tetapi sedangkan abstraksi cenderung menyimpang dan dapat ditafsirkan secara berbeda, tergantung pada audiens dan keadaan. Cara terbaik untuk meminimalkan masalah tersebut adalah dengan memadukan istilah abstrak dengan konkret.
yaitu umum dengan spesifik. Jadi sebutkan konsep dan kemudian tambahkan dengan rincian yang diungkapkan dalam istilah yang lebih konkret. Ketika menulis pesan bisnis, kita harus memikirkan baik-baik untuk menemukan kata-kata yang paling kuat untuk setiap situasi, dan juga untuk menghindari kata-kata yang tidak jelas, klise, dan kata kunci yang berubah menjadi klise. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Finding words that communicate well atau menemukan kata-kata yang baik dalam berkomunikasi. Bagaimana sih menemukan kata-kata yang baik dalam berkomunikasi? Di antaranya ada pilih kata-kata yang kuat dan tepat, pilih kata-kata yang familiar atau akrab, hindari klise dan berhati-hatilah dengan kata kunci, dan yang terakhir itu ada gunakan jargon dengan hati-hati. Saya akan membahas dari yang pertama itu pilih kata-kata yang kuat dan tepat. Pilih kata-kata yang mengungkapkan pikiran Anda dengan jelas, spesifik, dan dinamis. Mengatakan bahwa penjualan anjlok lebih kuat dan lebih efisien daripada mengatakan penjualan turun drastis atau penjualan mengalami penurunan drastis. Yang kedua itu ada pilih kata-kata yang familiar atau akrab. Anda akan berkomunikasi paling baik dengan kata-kata yang akrab bagi keduanya, Anda dan pembaca Anda. Selain itu, mencoba menggunakan kata yang tidak dikenal untuk pertama kalinya dalam dokumen penting dapat menyebabkan kesalahan yang memalukan. Dan selanjutnya ada hindari klise dan berhati-hatilah dengan kata kunci. Meskipun kata-kata yang sudah dikenal umum merupakan pilihan terbaik, hindarilah klise, istilah, dan frasa yang begitu umum, sehingga kehilangan sebagian kekuatannya untuk berkomunikasi. Ketika orang menggunakan kata-kata klise dan berlebihan, mereka sering terdengar seolah mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan diri mereka sebaliknya dan tidak menginvestasikan energi yang dibutuhkan untuk tulisan asli. Dan yang terakhir ada gunakan jargon dengan hati-hati. Jargon, bahasa khusus dari profesi tertentu atau industri, memiliki reputasi buruk tetapi tidak selalu buruk. Menggunakan jargon biasanya merupakan cara yang efisien untuk berkomunikasi dalam kelompok tertentu dan yang memahami istilah-istilah ini. Selanjutnya, composing your message, creating effective sentence, atau menyusun pesan Anda, membuat kalimat yang efektif. Yang pertama itu ada memilih dari 4 jenis kalimat. Kalimat datang dalam 4 varietas dasar, yaitu sederhana, majemuk, kompleks, dan kompleks majemuk. Kalimat sederhana memiliki satu klausa utama, yaitu satu subjek dan satu predikat. Jika Anda memiliki 2 ide yang sama pentingnya, nyatakan sebagai 2 ide sederhana kalimat atau sebagai satu kalimat majemuk. Namun, jika salah satu ide kurang penting dari yang lain, tempatkan dalam klausa dependen untuk membentuk kalimat yang kompleks. Misalnya, meskipun kalimat majemuk berikut menggunakan konjungsi untuk menggunakan 2 ide, mereka tidak benar-benar sama. Yang kedua, menggunakan gaya kalimat untuk menekankan pemikiran utama. Saat Anda ingin menarik perhatian pada sebuah pemikiran, gunakan ekstra kata-kata untuk menggambarkannya. Kamu bisa tekankan ide-ide kunci ini melalui gaya kalimat Anda. Salah satu teknik yang jelas adalah memberi poin penting, contoh kalimat penegasan. Misalnya, yang kurang tegas itu seperti, kami memotong harga untuk merangsang permintaan. Kalau yang lebih tegas, untuk merangsang permintaan, kami memotong harga. Itu sudah terlihat lebih tegas perbedaannya. Selanjutnya, jika Anda ingin menekankan ide bawahan, letakkan klausa dependen di akhir kalimat atau posisi paling empatik atau di awal. Jika Anda ingin mengecilkan gagasan itu, letakkan klausa terakhir dalam kalimat. Misalnya, yang paling tegas itu bagian elektronik diproduksi di Meksiko yang memiliki lebih rendah tingkat upah daripada Amerika Serikat. Jika yang empatik, karena tingkat upah lebih rendah di Meksiko daripada di Amerika Serikat, suku cadang elektronik diproduksi di sana. Selanjutnya contoh yang paling tidak tegas. Meksiko yang memiliki tingkat upah lebih rendah daripada Amerika Serikat terpilih sebagai lokasi produksi untuk bagian elektronik. Itulah contoh-contoh dan perbedaan dari ketiga kalimat tersebut, paling tegas, empatik, dan paling tidak tegas. Teknik seperti inilah memberi Anda banyak kendali atas cara audiens Anda menafsirkan apa yang Anda katakan. Nah, kali ini di chapter 5 kita kan belajar tentang menyusun pesan. Nah, itu ada membuat paragraf yang terpadu dan koheren. Nah,
Dalam menyusun pesan, paragraf mengatur kalimat-kalimat yang berhubungan dengan topik umum yang sama, dan pembaca mengharapkan setiap paragraf menjadi satu, berfokus pada satu topik dan koheren, menyajikan ide dengan cara yang terhubung secara logis. Mungkin kita mungkin kalau lihat kayak pesan yang acak-acakan mungkin kita kan males kan liatnya, makanya kita harus menyusun pesan tuh rapi agar pembaca tuh enak bacanya. Nah, selanjutnya itu cara menciptakan elemen paragraf. Nah, paragraf itu sangat bervariasi dalam panjang dan bentuk, tetapi paragraf tipikal mengandung 3 elemen dasar. Nah, itu ada kalimat topik, kalimat pendukung yang mengembangkan topik, kata transisi, dan frase. Nah, selanjutnya itu ada kalimat topik. Nah, paragraf yang efektif membahas satu topik dan kalimat yang memperkenalkan topik tersebut disebut kalimat topik. Dalam penulisan informal dan kreatif, kalimat topik mungkin tersirat daripada dinyatakan. Dalam penulisan bisnis, kalimat topik umumnya eksplisit dan seringkali menjadi kalimat pertama dalam paragraf. Kalimat topik memberikan pembaca ringkasan ide umum yang akan dibahas dalam sisa paragraf. Nah, jadi tuh kita kalau ke kalimat topik itu kan biasa ditaruh di paragraf pertama biar kita tuh kayak tahu maksudnya apa aja nih yang dibahas-bahas di bawah-bawahnya. Jadi tuh kayak pembaca tuh jadi bisa berimajinasi. Nah, lalu tuh ada kalimat pendukung. Di sebagian besar paragraf, kalimat topik perlu dijelaskan, dibenarkan, atau diperluas dengan satu atau lebih kalimat pendukung. Kalimat-kalimat ini terkait semuanya harus memiliki pengaruh pada subjek umum dan harus memberikan detail yang cukup spesifik untuk memperjelas topik. Nah, mungkin ada topik, dikasih topik cuman mungkin kurang jelas. Nah, kalimat pendukung ini untuk memperjelas apa topik yang akan kita bahas. Nah, lalu ada transisi. Transisi menghubungkan ide dengan menunjukkan bagaimana satu pemikiran terkait dengan yang lain. Transisi juga membantu mengingatkan pembaca tentang apa yang di depan sehingga pergeseran dan perubahan tidak menyebabkan kebingungan. Nah, transisi itu tuh seperti kayak perpindahan gitu. Jadi tuh kalau misalkan kita kayak bahas topik ini terus mau pindah topik ini. Jadi kayak pergeseran tuh kayak kita yang baca tuh nggak bingung. Jadi kita tuh masih tahu oh masih bahas topik yang ini gitu. Lalu ada menulis pesan untuk perangkat seluler. Salah satu adaptasi yang jelas untuk membuat audiens menggunakan perangkat seluler adalah dengan memodifikasi desain dan tata letak pesan agar sesuai dengan ukuran layar yang lebih kecil dan fitur antarmuka pengguna yang berbeda. Membaca lebih sulit pada layar yang kecil dan akibatnya kemampuan pengguna untuk memahami apa yang mereka baca di perangkat seluler lebih rendah daripada di layar yang lebih besar. Nah, dalam membuat ini ada 5 teknik untuk membuat pesan seluler Anda lebih efektif. Gunakan organisasi linear, prioritaskan informasi, tulis pesan dan dokumen yang lebih pendek dan lebih fokus, gunakan baris subjek yang judul yang lebih pendek, gunakan paragraf yang lebih pendek. Nah, kenapa kita kebanyakan pakai yang lebih pendek? Karena ini kan layar kecil, jadi kan nggak mungkin kita kasih panjang-panjang, terus kita lihat di HP kan buat mata sakit. Nah, makanya itu kita buat ringkas biar pembaca tuh kayak gak males gitu. Kalau kan terkadang kita lihat nih kayak misalnya dapat pesan tuh sepanjang, mungkin kita udah males baca, isinya begini-gini gitu kan kepanjangan jadi kita buat males. Nah, tujuan untuk kita memperpendek kalimat tuh ini biar pembaca tuh gak lebih tertarik lah. Revising your message, evaluating the first draft. Evaluating your content, organization, style, and tone. Konten yang pertama kita harus melihat apakah informasinya akurat, apakah informasi itu relevan dengan audiens, apakah ada informasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembaca, serta apakah ada keseimbangan yang baik antara informasi umum dan informasi spesifik. Yang selanjutnya adalah organization. Kita harus melihat apakah semua poin tercakup dalam urutan paling logis, apakah ide yang paling penting mendapatkan ruang yang paling banyak, dan apakah mereka ditempatkan di posisi yang paling menonjol, apakah pesan akan lebih meyakinkan jika disusun dengan urutan yang berbeda, apakah ada poin yang tidak perlu diulangi, yang terakhir, apakah detail dikelompokkan bersama secara logis atau sebagian masih tersimpan dalam dokumen. Yang selanjutnya, tone.
Apakah tulisan Anda cukup formal untuk memenuhi harapan audiens, serta apakah itu terlalu santai untuk topik yang serius? Selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah yang pertama, luangkan waktu ekstra untuk meninjau di awal dan akhir pesan Anda. Yang kedua, pastikan bahwa pembukaannya relevan, menarik, dan disesuaikan dengan kemungkinan reaksi pembaca. Yang ketiga, pastikan beberapa paragraf pertama menetapkan subjek, tujuan, dan penyusunan materi, serta tinjau kesimpulan. Selanjutnya, evaluating, editing, and revising the work of others. Apakah tujuan dari dokumen atau pesan ini? Siapa target audiens? Informasi apa yang diperlukan audiens? Apakah dokumen menyediakan informasi dengan baik dan terorganisir? Apakah tulisan tersebut mendemonstrasikan sikap Anda kepada audiens? Apakah intonasi dari tulisan sesuai untuk audiens? Dapatkah keterbacaan ditingkatkan? Apakah tulisannya benar? Jika tidak, bagaimana cara memperbaikinya? Apakah tulisannya sesingkat mungkin? Apakah desain layar halaman mendukung pesan yang dimaksud? Selanjutnya ialah revising to improve readability. 4 teknik agar pesan lebih mudah dibaca. Yang pertama yaitu varying your sentence length. Cara kreatif untuk membuat pesan terlihat lebih menarik yaitu dengan memvariasikan panjang pendeknya kalimat. Dengan memilih kata-kata dan struktur kalimat dengan baik, dapat menciptakan susunan yang menekankan poin-poin penting, memperluas gaya penulisan, dan membuat informasi lebih menarik bagi pembaca. Terdapat kelebihan dari setiap tipe panjang kalimat. Yang pertama yaitu kalimat pendek, tentu lebih mudah dipahami bagi pembaca dan penerjemah dalam menafsirkannya. Kalimat panjang, menengah, atau medium berguna untuk menunjukkan hubungan antar ide-ide, serta kalimat panjang berguna untuk menyampaikan ide-ide kompleks, daftar beberapa poin terkait, atau meringkas informasi. Cara yang kedua yaitu keeping your paragraph short. Paragraf yang panjang akan mengintimidasi pembaca, bahkan pembaca yang paling berdedikasi sekalipun. Oleh karena itu, lebih disarankan untuk membuat paragraf pendek yang umumnya terdapat 100 kata atau kurang, karena akan lebih mudah dibaca daripada yang panjang dan membuat tulisan lebih menarik untuk dibaca. Secara khusus, harus tetap berhati-hati untuk menggunakan paragraf satu kalimat. Lebih baik menggunakannya hanya sesekali dan biasanya hanya untuk penekanan saja. Dan apabila ingin tetap membuat paragraf pendek, hanya perlu membagi subjek ke beberapa bagian saja. Pastikan untuk membantu pembaca mengerti apa maksud dari penulisan kita. Seperti yang disebutkan tadi, terdapat kelebihan, maka pasti terdapat kelemahan juga dari tipe panjang kalimat, yaitu terlalu banyak kalimat pendek berturut-turut dapat membuat tulisan berombak. Kalimat medium dapat kurang efektif dikarenakan informasi yang tersedia seolah-olah terlihat gantung, sehingga terlihat kurang informasi, dan kalimat panjang bisa sulit dipahami. Teknik selanjutnya ialah using list to clarify and emphasize. Alternatif yang efektif untuk menggunakan kalimat konvensional adalah untuk memicu ide-ide penting dalam sebuah daftar. Daftar sendiri berguna untuk mengurutkan ide-ide penulisan, meningkatkan dampak visual pembaca, dan dengan daftar dapat membantu menyederhanakan subjek yang kompleks dan menyoroti poin utama. Poin umumnya lebih disukai daripada angka, kecuali daftar dalam beberapa urutan logis atau peringkat daftar lebih mudah ditemukan dan dibaca jika seluruh bagian bernomor atau berpoin diatur oleh garis kosong sebelum dan sesudahnya. Dan teknik yang terakhir ialah adding headings and subheadings. Judul adalah kalimat singkat yang memberitahu pembaca tentang isi bagian di dalamnya. Subjudul adalah bawahan judul yang menunjukkan subbagian dalam bagian utama. Fungsi dari judul dan subjudul yaitu yang pertama terorganisasi atau organization. Jadi judul menunjukkan sekilas bagaimana dokumen disusun kepada si pembaca. Judul bertindak sebagai label untuk mengelompokkan paragraf terkait dan mengatur yang panjang menjadi bagian yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu attention atau perhatian, yaitu informatif, mengundang, dan dalam beberapa kasus judul yang menarik akan menarik perhatian pembaca, membuat teks lebih mudah dibaca dan membantu pembaca menemukan bagian-bagian yang perlu dia baca atau dilewati. Dan
Fungsi terakhir yaitu connection. Sebagai koneksi, maksudnya di sini ialah menggunakan judul dan subjudul akan membantu pembaca melihat hubungan antara ide-ide utama dengan kaitan di dalamnya, sehingga mereka dapat memahami pesan si penulis dengan lebih mudah. Selain itu, judul dan subjudul secara visual menunjukkan pergantian dari satu ide ke ide yang berikutnya. Judul dan selanjutnya ialah editing for clarity and conciseness. Adapun beberapa tipsnya, yang pertama ialah memecah kalimat yang terlalu panjang. Jadi jika menemukan kalimat yang panjang, coba untuk membuat kalimat tersebut menjadi lebih singkat dan dengan kata-kata yang mudah dipahami tetapi mencakupi semua makna yang ingin disampaikan. Yang kedua ialah menulis kembali kalimat yang membatasi. Jadi ini tuh berarti membuat pernyataan yang percaya diri terhadap apa yang kita tulis yang berkaitan tentang suatu topik. Kita harus lebih percaya diri dan tahu apa makna dari apa yang kita tulis, sehingga akan membawa energi positif juga bagi si pembaca. Yang ketiga ialah menekan paralelisme. Ketika memiliki ide dua atau lebih yang serupa untuk diungkapkan, maka buatlah paralel dengan menggunakan konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme menunjukkan bahwa ide-ide yang terkait yang sama pentingnya dan pada tingkat yang umumnya sama. Terkadang pengubahan bukan hanya di kata sifat atau kata keterangan, tetapi seluruh frasa yang memodifikasi kata benda atau kata kerja. Jadi tetap berhati-hati untuk tidak mengubahnya dengan kalimat yang menggantung tanpa ada hubungannya dengan subjek kalimat yang lain. Yang keempat ialah memperbaiki penjelasan yang mengacaukannya. Maksudnya di sini jadi terkadang pengubah bukan hanya kata sifat atau kata keterangan, tetapi seluruh frasa yang memodifikasi kata benda atau kata kerja. Jadi waspada untuk tidak meninggalkan jenis pengubah ini menggantung tanpa ada hubungannya dengan subjek kalimat yang lain. Yang kelima ialah menulis ulang kata benda yang panjang. Jadi ketika beberapa kata benda dirangkai sedemikian sampai mengubah maksud dari kata tersebut, maka kalimat yang dihasilkan bisa sulit dibaca. Yang keenam, mengganti kata kerja kamuflase. Perhatikan kata-kata yang berakhir dengan ion, tin, ing, men, and, int, ins, ans, and nc. Akhiran ini sering mengubah kata kerja menjadi kata benda dan kata sifat, mengharuskan kalian menambahkan kata kerja untuk menyampaikan maksud kalian. Yang ketujuh, memperjelas struktur kalimat. Pertahankan subjek dan predikat kalimat sedekat mungkin. Ketika subjek dan predikat berjauhan, pembaca mungkin perlu membaca kalimat 2 kali untuk mencari tahu siapa yang melakukan apa. Demikian pula kata sifat, kata keterangan, dan frasa preposisi. Biasanya paling masuk akal nih ketika ketika mereka ditempatkan sedekat mungkin dengan kata-kata yang mereka modifikasi. Yang terakhir itu adalah memperjelas referensi yang janggal. Jika kalian ingin pembaca merujuk ke titik tertentu dalam dokumen, hindari referensi yang tidak jelas. Selanjutnya adalah editing for conciseness. Banyak perubahan yang kita buat untuk meningkatkan kejelasan, juga mempersingkat pesan. Kita juga menghapus kata-kata yang tidak perlu. Langkah selanjutnya adalah memeriksa teks dengan tujuan khusus untuk mengurangi jumlah kata. Nah, kita pembaca menghargai ringkas dan lebih cenderung membaca dokumen jika dokumen kita ini memiliki reputasi untuk menulis yang efisien. Nah, untuk contohnya, untuk tips adalah berikut ini. Yang pertama adalah delete unnecessary words and pauses. Untuk menguji apakah kata atau frasa untuk frasa itu penting, cobalah kalimat tanpa itu. Jika maknanya tidak berubah, maka hapus aja. Yang kedua, shorten long words and pauses. Kata-kata dan frasa pendek umumnya lebih jelas dan lebih mudah dibaca daripada yang panjang. Juga dengan menggunakan infinitives. Di tempat lain, beberapa frasa sering dapat mempersingkat kalimat sambil membuatnya lebih jelas. Yang ketiga, eliminate redundancies. Dalam beberapa kombinasi, kata-kata mengatakan hal yang sama. Misalnya terlihat oleh mata, berlebihan karena terlihat sudah cukup tanpa klarifikasi lebih lanjut, yaitu ke mata. Tidak menambahkan apa-apa, itu juga sudah cukup. Keempat adalah rewrite it is / there are starters.
Jika kalian memulai kalimat dengan kata ganti yang tidak terbatas seperti itu atau di sana, kemungkinan kalimatnya bisa lebih pendek dan lebih aktif. Misalnya we believe bla bla bla. Ini adalah pembukaan yang lebih kuat dari it is believed that bla bla bla. Karena lebih pendek dan karena mengidentifikasi siapa yang melakukan kepercayaan. Selanjutnya adalah producing your messages. Sekarang saatnya untuk kalian ini menempatkan kerja keras pada layar. Desain halaman atau layar, elemen grafis, tipografi, dan sebagainya. Nah, ini semua itu memainkan peran penting dalam keefektifannya nih, teman-teman. Desain yang dipoles dan mengundang tidak hanya membuat materi kita itu lebih mudah dibaca, tetapi juga menyampaikan rasa profesionalisme kita dan kepentingannya. Yang saya akan menjelaskan pertama-tama itu designing for readability. Desain mempengaruhi keterbacaan dalam dua cara penting. Yang pertama itu elemen desain. Yang dipilih dengan cermat dapat meningkatkan efektivitas pesan kalian. Sebaliknya, keputusan desain yang buruk bertindak sebagai hambatan komunikasi. Yang kedua, desain visual. Mengirimkan pesan nonverbal kepada pembaca, mempengaruhi persepsi mereka tentang komunikasi sebelum mereka membaca satu kata pun. Nah, desain yang efektif ini membantu kalian menetapkan dana dokumen dan membantu memandu pembaca untuk melalui pesan Anda. Untuk mencapai desain yang efektif nih teman-teman, perhatikan dengan cermat elemen-elemen yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, konsistensi. Sepanjang setiap pesan, konsisten dalam penggunaan margin, jenis huruf, ukuran jenis, dan ruang. Juga konsisten saat menggunakan elemen desain berulang, seperti vertikal, kolom, dan batas. Anda akan ingin konsisten dari pesan ke pesan juga. Dengan begitu, audiens yang menerima beberapa pesan dari Anda mengenali dokumen kalian dan tahu apa yang diharapkan. Terus kedua itu ada balance atau keseimbangan. Keseimbangan adalah masalah penting tetapi subjektif nih teman-teman. Satu dokumen mungkin memiliki desain formal dan kaku, di mana sebagai elemen ditempatkan dalam pola grid, sedangkan yang lain mungkin memiliki desain yang kurang formal, di mana elemen mengalir lebih bebas di seluruh dunia. Patch dan keduanya bisa seimbang seperti nada bahasa Anda. Keseimbangan visual bisa terlalu formal, tepat, atau terlalu informal untuk pesan yang diberikan. Yang ketiga adalah pembatasan elemen desain atau retrain. Berusahalah untuk kesederhanaan dalam desain. Jangan mengacaukan pesan kalian dengan elemen desain terlalu manusia, terlalu banyak perawatan tipografi, terlalu banyak warna, atau terlalu banyak sentuhan dekoratif. Biarkan lebih sederhana sehingga pembaca juga mengerti apa dari pesan dari kita gitu. Nah, yang terakhir adalah detail. Perhatikan detail yang mempengaruhi desain. Kalian juga dengan mendokumen pesan Anda, misalnya kolom teks yang sangat luas, bisa sulit dibaca, teman-teman. Dalam banyak kasus, solusi yang lebih baik adalah membagi teks menjadi 2 kolom yang lebih sempit. Agar pesan lebih efektif, bisa dengan memahami penggunaan spasi, margin, dan pembenaran garis, tipografi, dan gaya tipe. Selanjutnya saya akan menjelaskan agar pesan lebih efektif bisa dengan memahami penggunaan spasi, margin dan pembenaran garis, tipografi dan gaya tipe. Yang pertama ini ada white space. Ini area yang tidak digunakan memberikan kontras visual dan titik istirahat yang penting bagi pembaca Anda. Untuk meningkatkan kemungkinan pembaca membaca pesan Anda dengan bermurah hati dengan spasi putih. Itu membuat halaman dan layar terasa kurang menakutkan dan lebih mudah dibaca. Lalu yang kedua ada margin dan justifikasi. Margin menentukan ruang di sekitar teks dan di antara kolom teks. Selain mereka lebar, tampilan dan nuansa margin dipengaruhi oleh cara baris teks disusun. Mereka dapat diatur, yang pertama itu bisa dibenarkan, yang berarti mereka rata atau disejajarkan secara vertikal pada keduanya kiri dan kanan. Yang kedua, ratakan kiri dengan margin kanan yang tidak rata. Yang ketiga, ratakan kanan dengan margin kiri tidak rata atau di tengah. Berbeda dengan tipe justified, tipe flash left, right, menciptakan tampilan yang lebih terbuka pada halaman, menghasilkan tampilan yang kurang formal dan lebih kontemporer. Jarak antara kata-kata konsisten dan hanya kata-kata panjang yang jatuh di akhir baris yang diberi tanda hubung.
Selanjutnya yang ketiga ada typeface atau tipografi. Tipografi mengacu pada desain visual, huruf, angka, dan karakter teks lainnya. Sketsa di awal bab dicatat, jenis huruf dan font sering digunakan secara bergantian. Tetapi jenis huruf adalah desain dari jenis itu sendiri, dan font adalah kumpulan karakter menggunakan desain itu. Desain jenis huruf mempengaruhi nada pesan Anda, membuatnya terlihat berwibawa atau ramah, bisnis atau santai, klasik atau modern, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada jenis gaya. Gaya tipe mengacu pada modifikasi apapun memberikan kontras atau penekanan pada tipe, termasuk huruf tebal, miring, garis bawah, warna, dan gaya penyorotan dan dekoratif lainnya. Menggunakan jenis wajah tebal untuk subjudul memecah bentangkan teks yang panjang. Anda juga dapat mengatur kata-kata individual atau frase sebagai berani untuk menarik lebih banyak perhatian kepada mereka. Misalnya, istilah kunci di setiap bab dalam buku ini dicetak tebal atau huruf miring. Itu juga menciptakan penekanan. Jenis miring memiliki kegunaan khusus juga seperti menyoroti kutipan dan menunjukkan kata-kata asing, ironi, humor, judul buku dan film, dan penggunaan yang tidak biasa. Ketik yang terlalu kecil atau terlalu besar akan sulit dibaca. Nah, di chapter 6 kita akan membahas bagaimana cara membuat surat dan memo formal. Nah, surat bisnis formal biasanya mengikuti konvensi desain tertentu seperti yang diilustrasikan surat itu. Sebagian besar surat bisnis dicetak pada alat tulis kop surat yang mencakup nama perusahaan, alamat, dan informasi kotak lainnya. Nah, sedangkan memo bisnis biasanya mengikuti desain yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana cara merancang pesan untuk perangkat seluler. Nah, pikirkan dalam potong-potongan kecil, manfaatkan ruang putih dengan murah hati, format sederhana, pertimbangkan tata letak horizontal dan vertikal. Nah, lalu bagaimana cara kita meredaksi pesan kita. Nah, itu ada istilahnya proofreading, adalah tahap pemeriksaan kualitas untuk dokumen kita. Kesempatan terakhir kita untuk memastikan bahwa dokumen kita siap untuk membawa pesan kita dan reputasi kita ke audiens yang dituju. Bahkan kesalahan kecil dapat merusak usaha kita, makanya itu kita harus lebih teliti dalam pemeriksaan pesan kita. Nah, terus ada juga nih teknik korektor profesional untuk membantu kita memastikan hasil yang berkualitas tinggi. Nah, fungsinya itu buat beberapa operan, gunakan trik persepsi, periksa kembali item prioritas tinggi, beri diri kita jarak, waspada, tetap fokus, tinjau dokumen digital yang kompleks di atas kertas, luangkan waktu kita. Nah, ini cara kita untuk lebih teliti. Nah, lalu kita akan membahas mendistribusikan pesan kita. Nah, untuk mendistribusikan pesan kita, pertimbangkan faktor-faktor berikut. Nah, faktor-faktor itu kayak ada biaya, kenyamanan, waktu, keamanan, dan privasi. Nah, ini kita harus pertimbangkan faktor-faktor ini nih. Ini penting gitu. Baik privasi, keamanan, waktu, kenyamanan, dan biaya. Terima kasih telah menonton. Semoga penjelasan kami mudah dipahami. Terima kasih.